Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Kusyati, NIM 21910197, kelas 3E Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mereview materi saya yang berjudul pemasaran bank. Yang pertama, pengertian pemasaran bank. Pemasaran bank yaitu suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Yang kedua, kebutuhan nasabah bank. Pengertian kebutuhan dan keinginan nasabah adalah suatu keadaan di mana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman. Dalam praktiknya, kebutuhan nasabah bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan produk bank. Yang kedua, kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank. Yang ketiga, kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank. Yang keempat, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk persahabatan. Yang keenam, kebutuhan untuk diberi perhatian. Yang ketujuh, kebutuhan untuk kebutuhan untuk status. Yang terakhir, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sedangkan produk bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya, seperti produk simpanan, pinjaman, atau jasa bank lainnya. Yang ketiga, tujuan pemasaran bank. Badan usaha dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan berbagai pertimbangan matang. Kemudian ditetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Yang keempat, konsep-konsep pemasaran bank. Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Penggunaan konsep tergantung kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada 5 konsep dalam pemasaran, di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing myopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau kapling-kapling pemakaman. Juga untuk pemasaran nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggikan kesejahteraan masyarakat. Konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kelima, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran.
Bagi dunia perbankan, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan pemasaran bank. Adanya sistem informasi, pemasaran, dan riset pemasaran yang baik, bank dapat memantau kegiatan yang dijalankan oleh para saingannya, dan hal ini juga memudahkan bank dalam menyusun strategi melawan pesaing atau paling tidak berusaha mengimbanginya. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam sistem riset pemasaran, yaitu yang pertama, menilai kebutuhan informasi. Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemasaran seperti informasi yang patut diberikan dan informasi yang tidak patut diberikan oleh bank. Yang kedua, mengembangkan informasi melalui catatan intelijen pemasaran, mendistribusikan pemasaran. Yang selanjutnya adalah melalui tahapan tertentu, yaitu dengan tujuan agar hasil riset diperoleh benar-benar dan dapat dipercaya. Tahapannya yaitu yang pertama, menetapkan masalah yang dihadapi dan tujuan pemasaran bank yang akan dijalankan nantinya. Yang kedua, mengembangkan rencana riset yang akan dilakukan dengan cara menentukan kebutuhan informasi yang spesifik, mengumpulkan informasi sekunder, dan mengumpulkan informasi primer. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana riset yang sudah disusun. Yang keempat, menginterpretasikan dan melaporkan hasil riset yang telah dilakukan. Yang kelima, analisis informasi yang sudah didapatkan. Yang keenam, mendistribusikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis riset yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, riset periklanan terdiri dari riset motivasi, riset media, riset efek iklan, riset strategi bersaing. Yang kedua, riset perusahaan dan ekonomi bisnis yang terdiri dari riset kecenderungan usaha, riset penetapan harga, riset perolehan, riset ekspor dan internasional, riset operasi, riset intern perusahaan. Yang ketiga, riset tanggung jawab perusahaan terdiri dari riset hak mengetahui konsumen, riset dampak ekologi, riset studi hambatan hukum terhadap iklan dan promosi, riset nilai dan kebijakan sosial. Yang keempat, riset produk. Riset produk antara lain penerimaan dan potensi produk, riset produk yang kompetitif, pengujian produk yang ada, riset kemasan dan ciri khas desain. Yang kelima, riset penjualan dan pasar terdiri dari pengukuran potensi pasar, analisis market share, penentuan ciri khas pasar, analisis penjualan, penentuan kuota dan wilayah penjualan, riset jalur distribusi, tes pasar dan audituk, riset kompensasi penjualan, riset promosional. Yang keenam yaitu marketing mix. Marketing mix atau baruan pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya, kegiatan ini dilakukan secara bersamaan di antara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu sendiri yang tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan bauran pemasaran atau marketing mix dalam dunia perbankan dikaitkan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Konsep pembaruan pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4P. Yang pertama, produk. Yang kedua, price atau harga. Ketiga, place atau tempat. 4, promotion atau promosi. Sementara itu, Boom dan Bittner menambahkan dalam bisnis jasa bauran pemasaran, di samping 4P, terdapat tambahan 3P, yaitu yang pertama, people atau orang, physical evidence atau bukti fisik, proses atau proses. Jadi secara keseluruhan, penggunaan konsep baruan pemasaran atau marketing mix untuk produk jasa jika digabungkan menjadi 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, proses. Dalam rangka memenangkan persaingan antara bank dalam menjalankan bauran pemasaran, dapat dilakukan berbagai strategi. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, kualitas jasa yang dirasakan pelanggan, dan yang kedua, jasa yang diharapkan pelanggan atau yang diharapkan sesuai dengan yang dirasakan. Menurut beberapa ahli pemasaran, paling tidak memiliki 5 unsur yang menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
tangible atau bukti nyata. Artinya, jasa yang berkualitas dilihat dari fasilitas fisik seperti gedung, kantor, ruangan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, empati atau empati. Artinya, jasa yang berkualitas mencangkup kemudahan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan seperti sikap, kesediaan membantu nasabah, kesopanan karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, reliability atau keandalan. Artinya, jasa yang berkualitas meliputi kepercayaan kepada institusi, akurasi catatan nasabah, dan kepercayaan nasabah kepada karyawan. Yang keempat, responsiveness atau daya tanggap. Artinya, jasa yang berkualitas mencangkup kecepatan layanan karyawan dan dukungan institusi pada karyawan. Dan yang terakhir, assurance atau jaminan kepastian. Artinya, jasa yang berkualitas mencangkup janji institusi kepada pelanggan, penetapan waktu pemberian jasa, keamanan bertransaksi, penetapan waktu operasi, dan kepastian jasa yang diberikan. Yang ketujuh yaitu strategi produk. Produk secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya, apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan kita, katakan sebagai produk. Produk yang diinginkan pelanggan, baik berwujud maupun tidak berwujud, adalah produk yang berkualitas tinggi. Dalam praktiknya, untuk menciptakan produk plus bukanlah perkara mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, atau dengan kata lain, kehadiran plus sangat tergantung dari berbagai pihak yang terkait dengan produk tersebut. Secara umum, produk plus sangat tergantung dari yang pertama, pelayanan prima, yang kedua, pegawai yang profesional, ketiga, sasaran dan prasarana yang dimiliki harus dapat menunjang kelebihan dari produk yang dimiliki, yang keempat, lokasi dan layout gedung dan ruangan, yang kelima, nama baik bank. Jenis-jenis produk bank. Jenis produk bank tersebut meliputi menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Karena produk bank merupakan jasa yang menjadikan kepercayaan sebagai senjata utama, maka dalam menjalankan bisnisnya, bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas bankir dalam melayani nasabah. Yang kedua, kualitas yang disajikan oleh para banker terhadap nasabah yang ditunjukkan melalui kemampuannya. Yang ketiga, teknologi atau peralatan yang dipergunakan dalam melayani nasabah. Yang keempat, kemasanan atau bentuk jasa yang diberikan. Yang kelima, merek bagi setiap jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. Strategi produk. Untuk merebut calon nasabah, maka bank harus berusaha keras. Strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Dan yang keempat, keputusan label. Yang ketujuh, strategi harga. Pengertian harga. Harga adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix yang ditawarkan bagi perbankan, terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sementara itu, harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Tujuan penentuan harga. Secara umum, tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, untuk memaksimalkan laba. Ketiga, untuk memperbesar market share. Yang keempat, mutu produk. Dan yang terakhir, karena pesaing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana. Kedua, persaingan. Ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Keempat, target laba yang diinginkan. Yang kelima, jangka waktu. Yang keenam, kualitas jaminan. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. 8, produk yang kompetitif. 9, hubungan baik. Dan yang terakhir, jaminan pihak ketiga. Selanjutnya, komponen-komponen menentukan bunga kredit. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lainnya, yang pertama, total biaya dana. Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib
yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, laba yang diinginkan merupakan keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan. Yang keempat, biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Yang kelima, pajak, yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya, metode penentuan harga bank. Metode penentuan suatu harga produk bank secara umum terdapat beberapa model, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi harga atau diskriminasi menurut pelanggan, menurut bentuk produk, menurut tempat, menurut waktu. Yang kedua, penetapan harga untuk produk baru. Marketing skimming pricing, marketing penetration pricing, metode penerapan harga, cost plus pricing. Cost plus pricing dengan markup, marginal pricing, non-cost pricing, break-even pricing, perceived value pricing. Selanjutnya, strategi lokasi. Pengertian lokasi dan layout. Penentuan lokasi bagi industri perbankan lebih ditekankan kepada lokasi cabang. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Pertimbangan penentuan lokasi cabang. Dalam memilih lokasi tergantung dari keperluan lokasi tersebut. Terdapat paling tidak 3 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Antara lain, yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, dan lokasi untuk gedung, lokasi untuk kantor cabang. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri atau pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Berikut ini contoh untuk menentukan lokasi kantor bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi cabang suatu bank adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri atau pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, mempertimbangkan pesaing yang ada di suatu lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk layout gedung adalah sebagai berikut. Bentuk gedung yang memberikan kesan benefit, lokasi parkir luas dan aman, keamanan di sekitar gedung terjamin, tersedia telepon umum atau fasilitas lainnya khusus nasabah. Metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yaitu yang pertama, metode penilaian hasil value, yang kedua, metode perbandingan biaya, dan yang terakhir, metode economic analysis. Selanjutnya, strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Dalam kegiatan ini, setiap bank berusaha mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan adalah periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi. Periklanan. Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh bank guna menginformasikan, menarik, dan memengaruhi calon nasabahnya. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan billboard di jalan-jalan strategis, percetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang ataupun pusat-pusat perbelanjaan, pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis, pemasangan melalui koran, pemasangan melalui majalah, pemasangan melalui televisi, pemasangan melalui radio, dan menggunakan media lainnya. Promosi penjualan atau sales promotion. Bagi bank, promosi penjualan dapat dilakukan melalui yang pertama, pemberian bunga khusus untuk jumlah dana relatif besar, walaupun hal ini akan mengakibatkan persaingan tidak sehat. Yang kedua, pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu. Yang ketiga, pemberian cenderamata, hadiah, serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah yang loyal. Dan yang terakhir, promosi penjualan lainnya. Publisitas. Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing
nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, perlombaan cerdas cermat, kuis, serta kegiatan lainnya melalui berbagai media. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor bank di mata para nasabahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan pribadi. Dalam dunia perbankan, penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam, sampai pejabat bank. Secara khusus, personal selling dilakukan oleh customer service atau service assistance. Dan yang berikutnya, customer service. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Fungsi dari customer service adalah yang pertama, sebagai resepsionis, CS berfungsi sebagai penerima tamu, sebagai deskman atau CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi. Yang ketiga, sebagai salesman berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan scroll selling. Yang keempat, sebagai customer relation office. CS berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Yang kelima, sebagai komunikator, yaitu berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Seorang CS dalam melaksanakan tugasnya haruslah terlebih dahulu memahami pekerjaan yang akan diembannya, terutama yang berkenaan dengan pelayanan terhadap nasabah. Berikut ini dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman. Yang ketiga, menyapa dengan lembut, berusaha menyebutkan nama jika kenal. Yang keempat, tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Yang kelima, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya. Yang ketujuh, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Yang kedelapan, mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. Dan yang sembilan, jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. Yang kesepuluh, bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Berikut ini adalah perilaku atau sifat-sifat seorang nasabah. Yang pertama itu nasabah adalah raja. Yang kedua, mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Yang keempat, nasabah mau diperhatikan. Yang kelima, nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Beberapa sikap yang harus diteladani oleh seorang CS adalah sebagai berikut. A. Memberi kesempatan nasabah berbicara untuk mengemukakan keinginannya. B. Dengarkan baik-baik. C. Jangan menyela pembicaraan sebelum nasabah selesai bicara. D. Ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai berbicara. E. Jangan marah dan mudah tersinggung. F. Jangan mendebat nasabah. G. Jaga sikap sopan, marah dan selalu berlaku tenang. H. Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan. I. Tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Berikut ini ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedia sarana dan prasarana yang baik. Yang kedua, tersedia personel yang baik. 3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. 5. Mampu berkomunikasi. 6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah. 9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Selanjutnya, syarat menjadi seorang customer service yang baik. A. Yaitu persyaratan fisik. B. Persyaratan mental. C. Persyaratan kepribadian. D. Persyaratan sosial. Dan yang terakhir, analisis pesaing. Yang pertama, identifikasi pesaing. Identifikasi perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Identifikasi pesaing antara lain: A. Jenis produk yang ditawarkan. B. Melihat besar pasar yang dikuasai atau market share pesaing melalui segmen pasar yang akan dimasuki. C.
Dengan mengestimasi market share, maka akan kelihatan peluang yang ada serta masalah yang akan timbul sekarang atau di masa yang akan datang. D. Identifikasi keunggulan yang dimiliki pesaing dalam bidang tertentu. Demikian pula dengan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Yang kedua, menentukan sarana pesaing. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi pesaing. Keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Bagi bank, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing harus dilihat keseluruhan, yaitu jumlah produk yang ditawarkan, jumlah nasabah yang dimiliki, jumlah dana yang terhimpun, jumlah dana yang disalurkan, jumlah cabang yang dimiliki, besarnya biaya bunga yang ditawarkan, besarnya biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya promosi, iuran, sewa, biaya tagihan, biaya kirim, dan biaya lainnya. Kelebihan produk yang ditawarkan pesaing, besarnya hadiah yang ditawarkan, sumber daya manusia yang dimiliki, teknologi yang dimiliki, kecepatan dalam melayani nasabah. Yang kelima itu identifikasi reaksi pesaing. Keenam, memiliki pesaing untuk diserang atau dihindari. Ketujuh, strategi menghadapi pesaing. Yang A, strategi pemimpin pasar atau market share. Yang B, strategi penantang pasar. C, strategi pengikut pasar. Dan yang terakhir, strategi relung pasar. Baiklah, itulah tadi materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.